Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 301, Batu Nisan Xuan Ming. Dia sudah datang. Ketika Luo Xiu kembali memasuki zona inti, beberapa binatang iblis dan klan monster yang memiliki mata batin langsung menyadari kehadirannya. Jangan berkelompok seperti ini. Kalau sampai dia kabur karena ketakutan, kita enggak akan punya teman bermain nanti. Tapi, enggak boleh hanya bermain dengannya. Jangan sampai dia mendekati Batu Nisan Xuan Ming. Konyol sekali, ada ratusan iblis dan monster yang berkumpul di sini. Tidak peduli sehebat apapun dia, jangan harap dia bisa menerobos masuk. Menurut pemikiran Luo Xiu yang sebelumnya, para binatang iblis dan klan monster akan langsung menyerangnya setelah memasuki zona inti ini. Dengan demikian, dia akan memanfaatkan kecepatan sayap roh untuk menyingkirkan para musuhnya. Setelah itu, dia akan mencari rahasia yang ada di kedalaman alam rahasia ini. Namun, Luo Xiu sangat terkejut ketika tidak terjadi penyerangan spektakuler seperti sebelumnya. Saat ini, hanya ada dua binatang iblis yang mengadang di depannya. Salah satu dari binatang iblis ini adalah serigala raksasa dengan bulu emas. Ia memiliki mata ketiga yang vertikal di dahinya. Di sisi lain, ada seekor kera raksasa dengan bulu putih. Di bahunya bahkan berdiri klan monster yang berwujud manusia. Tidak disangka, klan monster itu adalah seorang wanita dengan sosok yang anggun. Wanita yang mengenakan pakaian tipis itu memiliki paras yang cantik. Tubuh indahnya samar-samar bisa terlihat di balik pakaiannya. Sosoknya benar-benar memikat. Manusia, sepertinya kamu sangat kuat karena bisa menerobos sampai ke sini. Apa kamu berani bertarung denganku? Tanya kera raksasa itu dengan lantang setelah memukul dadanya sendiri. Tadi kita sudah sepakat kalau aku yang akan bertarung duluan. Dasar kera sialan, minggir sana. Serigala emas raksasa mengempaskan ekornya, lalu melompat ke depan kera raksasa. Dia sangat ingin bertarung, berhenti berdebat. Kulihat ras manusia ini punya kulit dan daging yang lembut. Aku ingin lebih dekat dengannya. Sela monster wanita yang berdiri di atas bahu kera raksasa sambil tersenyum. Dia bahkan mengedipkan matanya kepada Luo Xiu. Ketiga makhluk itu pun seakan-akan bersaing untuk bertarung dengan Luo Xiu. Indra spiritual Luo Xiu terus memperhatikan pergerakan di sekeliling. Dalam jangkauan penglihatan kehidupan miliknya, dia bisa memastikan bahwa tidak ada penyergapan binatang iblis lain di sekitar sini. Pada saat ini, monster wanita itu tiba-tiba melompat turun dari bahu kera raksasa. Dia menghampiri Luo Xiu seraya terkekeh-kekeh dan berkata, "Serigala, kera, biarkan aku mencicipi manusia ini terlebih dahulu." Kecepatan monster wanita itu terlihat tidak cepat. Namun, sosoknya sesekali muncul dan menghilang. Dalam sekejap, dia telah tiba di depan Luo Xiu sehingga jarak di antara mereka berdua hanya tersisa 2 langkah. Luo Xiu tetap tampak tenang. Dia sama sekali tidak panik. Dari jarak sedekat ini, dia bisa melihat bahwa monster wanita itu memiliki sepasang pupil vertikal yang berbentuk emas. Anak muda, rasakan seranganku ini. Seketika, monster wanita itu mengangkat tangannya yang lembut dan memukul ke depan. Gerakannya tampak sangat ringan, tetapi Luo Xiu justru terbelalak setelah melihatnya. Detik berikutnya, Luo Xiu segera meluncurkan serangannya secepat kilat. Bam! Suara ledakan energi sontak bergema. Tepat ketika serangan telapak tangan keduanya berbenturan, ruang di sekitar pun retak. Luo Xiu dan monster wanita itu sama-sama mundur selangkah. Kuat sekali, fisikmu benar-benar kuat, aku makin tertarik kepadamu. Luo Xiu sedikit terkejut akibat serangan ini, sementara monster wanita itu menjilat bibir merahnya dengan genit. Sepasang mata emasnya itu memancarkan kegembiraan, seakan-akan dia telah menemukan mangsa yang membuatnya sangat tertarik. Angkat, monster wanita itu sontak menengadah dan mengeluarkan raungan naga. Penampilannya memang terlihat lemah, tetapi dia menerkam ke arah Luo Xiu dengan sangat ganas. Pada saat yang sama, dia bahkan terkekeh-kekeh sambil berkata, "Baguslah kalau tubuhmu sangat kuat. Jadi, aku enggak perlu khawatir tubuhmu rusak." Begitu mendengar raungan naga itu, Luo Xiu langsung tahu bahwa pihak lawan adalah klan naga yang menjelma menjadi monster. Di antara para binatang iblis, klan naga jelas merupakan klan terkuat. Mereka memiliki fisik yang tangguh dan kekuatan tempur yang mencengangkan. Fisik naga betina ini persis dengan batasan tubuh perang tingkatan penguasa. Luo Xiu sedikit memicingkan matanya. Jika tidak dibatasi oleh pembatasan formasi wilayah kelima,
mudah saja baginya untuk membunuh naga betina ini. Bang, bang, bang. Keduanya terus berkelebat sehingga hanya terlihat sisa bayangan. Luo Xiu tidak menggunakan vital sejatinya. Monster wanita itu juga tidak menggunakan kekuatan iblisnya. Kedua belah pihak hanya menggunakan fisik tangguh mereka saat bertarung. Pertarungan ini pun sangatlah sengit. Hihi, aku makin menyukaimu sekarang. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini saja? Aku jamin gak akan ada yang berani menyakitimu di sini. Pola naga berwarna emas berkedip di dahi monster wanita itu. Sepasang matanya itu terus mengamati sekujur tubuh Luo Xiu. Dia tampak sangat puas. Bagaimanapun, kultivator ras manusia yang telah berlatih pemurnian tubuh akan tetap memiliki fisik yang lebih lemah sedikit dari binatang iblis. Hanya beberapa kultivator seni bela diri dengan teknik kultivasi pemurnian tubuh tingkat tinggi yang memiliki fisik yang sebanding dengan klan monster, apalagi melampaui klan monster. Sebagai klan naga, monster wanita ini memiliki garis keturunan yang sangat baik. Fisiknya jelas merupakan eksistensi terhebat di antara klan monster. Meskipun demikian, Luo Xiu justru mampu bersaing dengannya. Itu sebabnya si monster wanita merasa sangat terkejut. Namun, monster wanita ini tidak tahu bahwa fisik Luo Xiu bukan setara dengannya, melainkan lebih kuat darinya. Sayangnya, Luo Xiu dibatasi oleh pembatasan formasi di alam rahasia iblis ini. Gadis naga, ras manusia ini kelihatannya masih sangat muda. Kurasa bulu ketiaknya bahkan belum banyak. Masa kamu nggak bisa mengalahkannya? Tiba-tiba, terdengar tawa yang menggelegar. Seorang pria kekar dengan tinggi badan 2,4 meter dan kulit berwarna kecoklatan terbang dan mendarat di udara. Seketika, debu pun berterbangan kemana-mana. Pria kekar ini tentu saja adalah jelmaan klan monster. Jelas, dia memiliki garis keturunan yang luar biasa karena bisa menjelma menjadi manusia meskipun baru mencapai level ke-6 tingkatan penguasa. Bagi para binatang iblis, berkultivasi dengan tubuh manusia lebih mudah sehingga akan makin baik jika mereka bisa menjelma makin cepat. Garis keturunan yang baik pun memungkinkan mereka untuk bertransformasi dengan lebih cepat. Dengan begitu, potensi dan ruang pertumbuhan mereka akan makin besar. Misalnya, Longming si naga tanpa bayangan, ia sudah bisa menjelma menjadi manusia ketika baru mencapai level 5 tingkatan raja. Tanpa diragukan lagi, klan monster yang bisa menjelma menjadi manusia adalah yang terkuat di zona inti wilayah kelima ini. Jadi, si pria kekar tidak mungkin lebih lemah dari monster wanita itu. Hei, dia milikku. Jangan coba-coba merebutnya dariku atau aku akan bersikap kasar kepadamu, bentak si monster wanita dengan dingin sambil berkaca pinggang setelah melihat si pria kekar. Saat ini, Luo Xiu sontak melompat. Dia tersenyum sembari berkata, kalian bermainlah sendiri. Aku nggak akan menemani kalian lagi. Ketika berbicara, Luo Xiu mengaktifkan keterampilan gerakan naga terbang dan berubah menjadi cahaya. Dia pun terbang ke kedalaman zona inti. Hihi, kamu nggak akan bisa kabur dari sini. Memangnya kamu nggak tahu seberapa hebatnya kecepatan klan monster? Enggak banyak manusia yang bisa mengalahkan kami dalam hal kecepatan. Monster wanita itu tidak menyetujui ucapan Luo Xiu. Dia segera berubah menjadi cahaya emas, lalu mengejar Luo Xiu dengan diikuti raungan naganya. Gadis naga, kamu jangan hanya tahu bermain. Kalau sampai dia mendekati batu nisan Xuanming, kamu pasti akan mendapatkan konsekuensinya, bentak pria kekar dari klan monster. Namun, monster wanita itu mengabaikan ucapan si pria kekar. Hanya terdengar tawanya yang memikat bak suara lonceng di udara. Mengenai teknik super keterampilan gerakan naga terbang ini, dahulu ada seorang senior hebat yang mengamati seekor naga terbang di udara. Senior itu mendapatkan inspirasi darinya, lalu menggunakan cara khusus untuk mengedarkan vital sejati sehingga bisa mencapai efek seperti ini. Namun, jika bertemu dengan klan naga yang sesungguhnya, keterampilan gerakan super ini tentu saja akan kalah. Dalam beberapa menit, Luo Xiu telah disusul oleh monster wanita yang merupakan jelmaan klan naga. Hihi, sudah kubilang, kamu nggak akan bisa melarikan diri. Ayo, cepat kemari. Tawa monster wanita itu mencapai telinga Luo Xiu. Kemudian, cahaya berwarna emas berkumpul di udara dan berubah menjadi mangkuk terbalik yang menyelimuti Luo Xiu. Ingin menangkapku? Kemampuanmu masih kurang low. Luo Xiu tidak mengakui kehebatan monster wanita itu. Dia mengulurkan satu jarinya, lalu mangkuk emas itu pecah dan hancur seketika. Kali ini, Luo Xiu tidak memilih untuk lanjut melarikan diri. Sebaliknya, dia terus bertarung dengan monster wanita itu. Sayangnya, posisi Luo Xiu kurang menguntungkan. Di zona inti yang memiliki begitu banyak binatang iblis, Luo Xiu tahu betul bahwa dia pasti akan dihalangi tanpa peduli seberapa tinggi kecepatannya. Begitu dikepung oleh binatang iblis tingkatan penguasa tahap lanjutan seperti ini, dia pasti akan sulit untuk melarikan diri. Setelah itu, dia tidak mungkin bisa menerobos masuk ke zona inti. Oleh karena itu, Luo Xiu selalu menyembunyikan kekuatannya.
Tujuan utamanya tidak lain adalah membuat para binatang iblis yang bersembunyi ini salah menilai kekuatannya. Tidak berselang lama, pria kekar dari klan monster juga telah menyusul mereka. Dia tidak ikut campur dalam pertarungan, melainkan melipat lengannya di depan dada sambil menyaksikan pertarungan dengan penuh minat. Hehe, ada 10 raja di wilayah kelima ini. Kekuatan Ratu Naga ini bisa digolongkan sebagai peringkat 3 besar. Kultivator seni bela diri itu sama sekali bukan tandingannya. Klan Naga memiliki karakter kejam. Sepertinya, kalau Ratu Naga ini ingin menangkap manusia itu, pada dasarnya, situasi pertempuran yang terjadi di langit sangat tidak seimbang. Menurut para binatang iblis yang bersembunyi di sekitar untuk menonton pertempuran, tentu saja Ratu Naga yang kuat akan mengalahkan kultivator seni bela diri ras manusia itu. Tiba-tiba, beberapa klan monster yang telah menjelma menjadi manusia muncul di samping pria kekar itu. Salah satu klan monster dengan wujud pria tua mengelus janggut putihnya seraya mengernyit. Manusia ini terus bertarung dan mundur, dia juga terus mendekati arah batu nisan Xuan Ming. Aku nggak bisa menebak niatnya. Klan monster di alam rahasia iblis tidak akan mati. Mereka telah hidup sangat lama. Oleh karena itu, mereka tentu bisa melihat jelas setiap gerakan kecil yang dilakukan oleh Luo Xiu. Selama bertahun-tahun ini, ada banyak ras manusia yang tertarik kepada batu nisan Xuan Ming. Kalau kamu mengira bisa berhasil dengan cara ini, itu artinya kamu terlalu meremehkan kami, ujar salah satu klan monster dengan ekspresi mencemooh. Batu nisan Xuan Ming sangat penting. Kalau ada yang berhasil mengambilnya, itu akan menjadi bencana besar bagi klan monster kita. Kita harus menghentikannya. Kita semua tahu gadis naga senang bermain. Dia pasti marah kalau ada yang ikut campur sekarang. Sebaiknya kita berjaga di tempat batu nisan Xuan Ming. Dengan begitu, tidak peduli sehebat apapun ras manusia ini, dia enggak mungkin bisa lolos dari serangan kita. Setelah diskusi beberapa saat, beberapa klan monster segera terbang dan berubah menjadi cahaya untuk berjaga di sekitar batu nisan Xuan Ming. Luo Xiu tentu saja memperhatikan gerakan para klan monster itu. Dia menyunggingkan senyuman, lalu berkata, "Kenapa memangnya kalau kalian mengetahuinya?" Dia tahu bahwa triknya ini pasti akan ketahuan oleh para klan monster. Namun, Luo Xiu tidak peduli. Selama bisa mendekati targetnya, dia sudah hampir berhasil. Begitu mendekat, Luo Xiu baru menyadari bahwa ada gunung hitam yang di tengah wilayah kelima itu. Jelas, itu adalah batu nisan berwarna hitam yang sangat besar dan tinggi. Batu nisan itu menjulang tinggi bak puncak. Beberapa klan monster yang telah berubah menjadi manusia sedang berjaga di sekitar sana. Mereka memancarkan kekuatan masing-masing dan memiliki aura membunuh yang kuat. Begitu manusia ini mendekat, mereka akan langsung menyerang meskipun mungkin akan membuat gadis naga marah. Batu nisan Xuan Ming. Mata Luo Xiu berbinar-binar ketika melihat batu nisan Xuan Ming dan tulisan di atasnya.